Apalagi dulu gue juga pernah tuh Oke. dapat ketemu klien yang udah opung-opung lah ya, orang Batak. Iya. Udah sepuh lah ya. Dan dia mau bercerai gitu loh. Sampai gue pertama kali ngeliat di persidangan, tergugat membawa bukti bukan dalam bentuk surat lagi, bro. Apa tuh? Kolor dibawa sama dia. Oh, gue ngerti. Udah ngerti lah. Kalian sudah sampai habis ini. Hakimnya sampai lu ngapain bawa ginian, bro? Wah, gila gue bilang. Gitu ya. Iya. Wah, ini nih, Bang. Suka duka lu, Bang, ngadepin perkara perceraian, Bang. Apalagi sama orang-orang yang udah punya harta bawaan nih. Nah, ini perlu banget disikapin bener-bener nih orang-orang yang ibarat udah terlahir tajir kali ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Gaps. Oke gengs, di video kali ini mungkin agak sedikit berbeda dari konten-konten sebelumnya. Ya, gue pengen buat suasana yang agak beda aja. Di sini gue pengen memberikan sedikit sharing dan edukasi. Dimana ya inilah kehidupan real gue berkarir seperti apa. Dan di sini di sebelah gue tepatnya, Gaps sudah kehadiran seorang advokat atau pengacara dikenal dengan nama Ande Christian SHMH. Bang, yo gini ya biar asik ya kan, nggak apa-apa. Gimana Bang, rasanya lu tiba-tiba kok tiba-tiba podcast nih? Gimana Bang? Rasanya sih agak wow ya. Agak wow. Ketemunya lo lagi. Ya gak? Jadi kita bawa enjoy aja ya, Jadi gue pengen tuh kayak sama Bang Andre sharing hukum tapi nggak tegang gitu Bang ya. Orang yang biasanya tahu hukum, wah hukum nih udah tegang ya. Siap gitu ya. Enggak. Jadi ya kayak gitu aja, kita bawa enjoy aja. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Jadi di video kali ini gue pengen membahas sama Bang Andre yang seorang advokat ini. Ya dia, kalau gue sama dia senioran dia gitu. Jadi di dunia hukum ini kita pengen ngebahas suatu perkara hukum yang kayaknya orang awam banyak ngalamin Bang ya. Ya. Yaitu sebuah kasus atau bisa dibilang sebuah permasalahan hukum, yaitu perceraian. Jadi gue pengen nanya nih, mumpung kehadiran advokat yang wow lah pokoknya lah. Jadi gue udah agak udah agak lama kita jalan bareng berapa kali Bang ya, perkara lama lah. Iya, udah kenal lama. Dan Bang Andre ini udah banyak lah nanganin perkara. Jadi gini Bang, kita mau ngobrolin tentang apa nih? Tentang apa? Tentang perceraian. Perceraian nih kan kalau kata muda-mudi lah yang baru mau nikah nih, terutama kan kita mau kasih edukasi. Soalnya lagi marak dan sempat viral tuh kasus perceraian tuh. Gue bahkan ngeliat di Google ya Bang ya. Kasus perceraian tahun 2003 itu 2023 tembus sampai 400.000 perkara Bang yang mengajukan. Iya, bahkan sampai di Jakarta Barat kemarin viral, lo pasti lihat Bang. Sebenarnya kalau buat pengacara, menurut Bang Andre nih, masalah perceraian ini sebenarnya apa sih Bang pokok permasalahan dari kedua belah pihak yang bermasalah ini, yang berperkara nih? Kenapa bisa bercerai gitu kan? Iya, kenapa sih dia nih gitu? Ya kalau gua sih sebenarnya bicara soal pengalaman aja lah kita ya kan. Lah. Dari konsultasi ya mereka lah dari kita konsultasi klien-klien perceraian ini ya kan. Nah ya rata-rata kalau nggak masalah ekonomi, KDRT juga ada tuh bro. Nah kekerasan dalam rumah tangga. Nah, terus ada juga masalah-masalah hal sepele jadi berantem, terus akhirnya jadi mungkin timbul KDRT. Kan KDRT itu kan bisa kekerasan secara fisik maupun mental kan. Nah itu juga bisa berpengaruh juga sama orang-orang yang akhirnya mereka tujuannya untuk bercerai kan gitu. Apalagi udah nggak harmonis juga, udah nggak cocok juga, dan juga bisa juga karena perselingkuhan gitu. Iya, selingkuhan lagi. Perselingkuhan ini nih kadang-kadang yang bikin complicated nih hubungan rumah tangga ya. Jadi menurut
Bang Andre nih, dan memang yang rata-rata kebanyakan Bang ya tadi masalah ekonomi. Ya rata-rata itu aja sih, ekonomi, KDRT, perselingkuhan. Nah ini biasanya berpengaruh nih nanti nih, semuanya nih. Ngebulet di situ. Ngebulet di situ aja tuh. Akhirnya kan hubungan udah nggak harmonis, timbul cekcok, timbul perselisihan. Nah itu akhirnya ujung-ujungnya ya pasti mereka kalau emang opsinya adalah untuk berpisah ya udah bercerai. Gitu. Tapi bisa nggak sih orang tuh nggak bercerai gitu Bang? Misalkan dia udah di masa pokoknya udah nggak bisa nih untuk rujuk, terus dia jalan perkara, misalkan di pertengahan persidangan tiba-tiba rujuk gitu atau batal lah cerainya gitu. Pernah nggak lo dapetin perkara kayak gitu atau dihukum tuh bisa nggak gitu Bang? Bisa, dan gue pernah dapet kasus yang seperti itu. Kita udah masukin gugatan ke pengadilan, udah panggilan sidang, udah sidang pertama, terus mediasi, tiba-tiba mereka nggak jadi bercerai karena damai, mungkin karena masih sayang, masih cinta, ya kan. Terus bisa juga karena mungkin mikir karena ada anak juga kan. Anak ngaruh ya. Ngaruh juga tuh, ya? ngaruh banget. Kadang-kadang orang tua juga mikir kan nih nanti kalau mereka bercerai nanti anak gimana, atau misalkan ada juga yang mikir kan udahlah kita nggak usah bercerai, takutnya nanti anaknya bakal jadi terganggu psikologisnya kan, ada aja begitu, dan akhirnya mereka nggak jadi bercerai, berdamai ya kan, rujuk lagi, baik lagi. Sah-sah aja sih itu. Sah-sah aja, boleh-boleh aja kayak begitu. Gue nanya dari segi advokat dulu lah. Gimana ketika ada perkara perceraian nih, datang ke lu nih, misalkan ada seorang klien nih Bang ya, dia datang, dia konsul, Pak saya mau bercerai. Itu apakah seorang advokat akan langsung menerima atau dia kayak ngasih wejangan lah, kalau bahasa tongkrongan ya Bang ya, kasih wejangan, lu sebaiknya jangan cerai dulu gini gitu. Itu gimana sih Bang sebagai seorang advokat gitu? Lu sendiri pribadi Bang. Gua sendiri sih yang pasti gua ngasih tahu dulu kepastian untuk keyakinan si klien gua atau calon klien gua tuh, untuk lo yakin nggak mau bercerai? Itu pertanyaan pertama gua. Gitu loh, karena kan sekarang kita pengacara ini kan ngurus bukan cuman perceraian doang ya, banyak lah hal-hal lain gitu yang di luar dari perceraian. Nah, tapi kalau khusus kasus-kasus perceraian tuh pasti ya bukan gua doang sih, pasti ada beberapa advokat juga, hampir semua advokat akan bertanya, lo yakin nggak mau bercerai? Lo yakin nggak mau berpisah? Karena keputusan ini adalah keputusan lo seumur hidup. Iya benar. Iya kan? Jadi apa yang sudah lo ambil keputusan itu akan berpengaruh sama kehidupan lo nanti setelah bercerai. Iya benar sih. Jadi gue pasti akan selalu nanya setiap ke klien tuh, lo yakin mau bercerai? Kalau ya nggak yakin nggak usah. Gitu. Kalau lo masih mau damai ya udah, ayo kita upayain damai, kita ketemu musyawarah, panggil para pihak, ya kan. Kalau emang masih ya katakanlah perkara yang masalahnya sepele-sepele, selama masih bisa kita damain, kita damain aja gitu kan. Iya. Apalagi kalau yang udah punya anak. Oke. Mikir juga tuh anak-anak yang masih kecil-kecil kan. Apalagi dulu gue juga pernah tuh dapat ketemu klien yang udah opung-opung lah ya, orang Batak. Iya. Udah sepuh lah ya. Dan dia mau bercerai gitu loh. Anaknya udah tua, udah punya cucu dulu. Udah punya cucu. Udah punya cucu. Buset. Cucunya berapa ya? Anaknya tuh 4. Setiap anak udah punya cucu lah dia nih. Dari masing-masing anaknya nih. Dan itu mau cerai. Gue tuh bingung langsung di situ. Udah opung-opung mau cerai nih. Iya, gue baru mikir nih. Gila juga nih. Gimana kan? Biasanya tua kan butuh teman hidup Bang. Benar, ya kan? Harusnya kan kalau lu udah pernah nikah nih, akhirnya untuk teman hidup di akhir lo nanti kan dia ini nih calon pasangan lo ini gitu kan. Ini enggak bro, jadi benar-benar mau cerai. Sampai gue waktu pas di persidangan pun hakim pun juga garuk-garuk kepala. Iya bingung ya, ini gimana cerai kata gitu. Terus gue yang sebagai kuasa penggugat gue bilang, ya pak, ini mau cerai, nggak bisa didamaikan kata hakimnya kan. Udah kami damaikan pak, tapi nggak bisa kata. Memang sepakat nih mau cerai nih gitu kan. Jadi ada beberapa hal-hal yang memang kadang-kadang pasangan ini ngelihat dari sisi
apa ya, perasaan, apalagi perempuan ya. Waktu itu kan gue sebagai kuasa hukum dari si perempuannya kan. Jadi kayak si perempuannya emang tujuannya dia mau bercerai, menurut gue masuk akal sih gitu loh, masuk akal banget. Dan kebetulan pun juga gue ngelihat tentang kronologis kasusnya dia, kalau diteruskan pun percuma, ini hanya akan membuat sama-sama sakit hati, mulai dari si pasangannya sampai anak cucunya gitu loh. Iya sih bener. Wah itu pun juga waktu gue di persidangan pun akhirnya terbukti tuh semua yang diutarakan oleh gue sebagai kuasa hukum penggugat dimunculkan oleh tergugat sendiri dan diakui oleh tergugat sendiri kesalahan-kesalahan dia. Padahal lu kuasa hukum si penggugat gitu. Dan memang bukan masalah ekonomi ya. Kalau udah umur segitu, menurut gue bukan lagi masalah ekonomi tuh. Ini menarik nih. Itu bukan masalah ekonomi lagi. Gue mau tanya lagi. nih, ini masalah apa gitu? Udah tua nih, butuh kan? Teman hidup ya kan? Pengennya ya namanya hari tua kan paling tinggal sama pasangan aja, yang lain udah sibuk anak-anak, apalagi cucu kan jarang ketemu. Nah ini masalahnya apa bang? Lebih kayak ke masalah pribadi sih. Lebih kayak ke masalah pribadi yang apa ya? Yang kayak udah dipendem bertahun-tahun ternyata sama si perempuannya ini gitu loh. Apa tuh? Dan dia pun juga udah bertahan untuk mempertahankan rumah tangga dia tuh udah puluhan tahun ternyata. Baru bisa dimunculkan sama dia pada saat ya mengajukan perceraian itu. Wah, ini gokil. Ya gue sih sebenarnya mau ngomong tapi ini memang kerahasiaan klien ya. Tapi sebut lebih nama lah. Ya nggak sebut nama tapi intinya kalau udah di umur kalau gue bilang umur apa ya, udah umur lumayan lansia lah ya kan. Itu udah bukan masalah ekonomi lagi karena di umur segitu mereka udah pensiun apalagi kan gitu. Nggak mungkin ada income, paling dari anak-anak cucunya aja kan. Cuman ya lebih ke masalah pribadi gitu. Dan apa sih bang? Lebih gue ke kepo nih, pasti pada kepo bang. Pasti dikit aja cuman, bang. Apa ya, gitu? Lebih ke apa kan ya? Mereka nggak tahu nih siapa gitu. Lebih ke pribadi sih, lebih ke pribadi si suaminya ini, lebih ke pribadi suaminya yang emang yang justru di pengadilan sendiri ditimbulkan sama suaminya. Dan kayak mengakui gitu ya. Jadi kayak semacam apa ya? Ya dibilang apa yang disampaikan oleh si suaminya istrinya. Itu menurut suaminya nggak bener, tapi suaminya kayak mengcounter, tapi itu tuh semuanya kesalahan si istrinya gitu loh. Sampai ada suaminya tuh suka mikir hal-hal yang negatif tentang istrinya gitu loh. Oke. Jadi kayak tuduhan-tuduhan yang nggak punya bukti gitu loh. Oke, udah ngerti nih. Akhirnya cekcok. Ya itulah akhirnya masalah pribadi lebih kayak gitu. Sampai gue pertama kali ngeliat di persidangan tergugat membawa bukti bukan dalam bentuk surat lagi, bro. Apa tuh? Kolor dibawa sama dia. Oh, gue ngerti. Udah ngerti lah, kalian semua sampai habis ini. Hakimnya sampai lu ngapain bawa ginian, bro? Wah gila. Ibaratnya gitu ya. Iya ibaratnya gitu. Lu ngapain bawa ginian? Lu nggak perlu bawa gini, lu foto aja, kasih ke gua, selesai kata hakimnya. Gua sampai wah kacau nih gue bilang. Gue baru denger nih anjir. Wah kacau nih gue bilang. Udah nih kacau. Persidangan tuh sebenarnya banyak yang unik, cuman nggak terpublis aja gitu. Terpublis, karena kan itu perkara tertutup. Iya tertutup perceraian ya. Iya dan gue pun juga nggak bisa menjelaskan secara detail karena emang itu kan perkara khusus ya yang emang harus dirahasiakan. Tapi ya gambarannya lebih kepada apa ya ke pribadi sih permasalahannya gitu loh. Kalau ekonomi kayak kadang-kadang butuh apa sih ya butuh kan? apa sih dia, anak cucunya juga udah mapan semua ya kan, apalagi yang dibutuhin gitu kan. Lebih ke pribadi pasti gitu. Jadi maksudnya kayak ya mungkin tadi gue lurusin sedikit kayak itu sebenarnya guyonan tongkrongan lah kayak hakim nih gini. Berangkat hakim paling ini kenapa dibawa gitu? Kenapa saudara bawa ini? Dia lebih formal lah ngomongnya. Kita mikir pasti di pikiran beliau sama kita sama, lu ngapain bawa ginian kayak gitu jadi harusnya sih nggak perlu kayak bentuk fisik beneran tuh nggak perlu bawa kayak gitu bawa celana dalam ya ngapain gitu lo buktiin celana dalam tuh nggak penting anjay gue bilang.
Tapi kacau Tapi sih lu itu kaget, gua. Bang. Kaget banget gua. Yang gue pikir tuh biasanya gue ketemu perkara yang orang bawa bukti itu dalam bentuk surat ya kan, entah foto, entah video atau apa. Ini fisiknya langsung dibawa sama dia. Wah, gue bilang kacau nih, gue bilang. Emang ada aneh lah pokoknya perkara tuh. Wih, kacau. Gokil. Tapi akhirnya cerai mereka. Jadinya cerai karena hakim berkeyakinan bahwa ini udah nggak bisa didamein. Di dalam persidangan berantem. Di ruang sidang berantem di depan hakim. Hakim nilainya dari situ ya. Iya, dan yang memulai berantem juga bukan klien gua. Gitu loh. Ya karena dari situ kan udah kelihatan ya, udah ibaratnya apa yang kita timbulkan dalam gugatan itu terbukti semua. Gitu loh. Hakim pun juga akhirnya tanpa pikir panjang lagi udah ada pembuktian segala macamnya, besok kasih putusan. Udah cerai lu berdua. Apalagi kalau udah sampai ribut di depan persidangan, dia sendiri, di depan hakimnya sendiri. Hakimnya pun udah nilai, wah kayaknya udah nggak bisa lagi. Hakim gitu juga kan pasti nggak sembarangan, dia nggak sembarangan. Nilainya berat dia. Di awalnya tuh hakim mikir, lu udah tua, terus lu mau cerai gitu loh. Hakim udah sempet mau nolak gugatan gua, bro. Di awal ya, di awal. Lu penggugat ya. Karena gua penggugat kan. Di awal tuh udah sempet mau nolak. Karena kayak ya mungkin di sisi hakim tuh ngapain sih lu sebagai kuasa hukum ini udah opung-opung, kenapa nggak lu damain aja dulu, bro. Mungkin dalam hati hakimnya gitu kan. Gue pun juga di awal gue udah damain gitu loh, udah gue coba ngomong, udah gue kirim surat untuk bikin pertemuan, udah pertemuan keluarga, ya kan, udah anaknya di situ, cucunya di situ, udah sampai RT RW segala macem, udah semua gue jalanin, gue bilang gitu. Cuman nggak bisa ngomong apa kita. Iya sih. Kalau itu udah kemauan dari si kliennya dan emang udah terbukti di persidangan juga begitu, gue pun juga akhirnya ya udahlah, emang udah jalannya mereka kan gitu. Akhirnya sekarang nih udah hidup masing-masing. Mereka. Oke. Jadi gini, Bang. Itu seru sih, tadi itu suatu perkara yang seru sih. Sekarang apalagi yang tua bisa cerai. Nah, ada lagi nih, Bang. Menurut gue sering kita juga pernah nanganin dan kita lihat kayak ini pernikahannya baru seumur biji jagung ya. Pernikahan dini. Baru kemarin kayaknya ya kan. Tiba-tiba ngajuin gugatan gitu. Gue karena Bang Andre tamu gue tanya nih Bang Andre nih. Sebenarnya itu mereka kenapa sih Bang gitu? Padahal kan jadi lu mungkin bisa kasih edukasi Bang sama teman-teman semua nih yang belum nikah terutama ya, tapi mau menikah. Kayak sebenarnya sebelum menikah tuh apa sih gitu yang harus lu siapin atau yang lu harus sama-sama ngomongin nih sama pasangan lu? Apalagi dari pengacara, bukan berarti pengacara nggak bisa kasih kayak sharing untuk pernikahan. Justru pengacara yang paling dekat dengan hal perceraian karena mereka ngadepin itu gitu berkali-kali Bang ya, konsultasi ya. Jadi seenggaknya minimal pasti Bang Andre tuh ngerti lah gitu loh Bang. Sedikit wejangan lah Bang buat kita ya kan. Kenapa sih gitu muda-mudi ini banyak banget yang cerai gitu Bang. Banyak banget. Ya kalau dari yang pengalaman gue beberapa kali ngurusin case-case perceraian kayak gini yang gue lihat, memang kalau anak-anak yang baratnya umur-umur muda lah ya, 30 lah 30 something atau ke bawah gitu ya kan. Ya biasanya sih faktornya KDRT sih rata-rata. Oh iya benar. Itu faktornya dan kedua ekonomi juga gitu. Cuman memang perlu kita sikapin sebelum kita menikah itu, ya pertama kita harus tahu dulu dong siapa pasangan kita. Itu udah paling utama banget sih kalau menurut gua gitu. Caranya gimana? Ya lu pacaran jangan sebulan 2 bulan juga lah gitu kan. Iya, saling mengenal ya kan. Coba Bang, caranya gimana Bang? Ya ibaratnya kan kita udah temen lama juga nih Den ya kan. Jadi ya kalau kita punya pacar tuh jangan terlalu cepet-cepet juga lah lo nikah gitu. Paling ya minimal lu udah paham bener pasangan lu, udah tahu pasangan lu kayak apa, sifatnya kayak apa. Dan emang udah saling siap, sama-sama siap tanpa ada paksaan untuk menikah, ya udah silakan lu menikah gitu. Tapi kalau lu kayak memaksakan diri untuk menikah dan kayak cuman gara-gara umur, usia, nih gue pokoknya harus nikah nih, gue harus atau paksaan orang tua atau keluarga segala macem, kayak mending lu pikir-pikir 2 kali dulu deh kayak gitu. Karena kan
pada saat lu menjalankan pernikahan lu bersama suami lu atau istri lu, itu akan beda dengan kehidupan lu pada saat lu lagi sendiri atau bersama keluarga lu doang. Nah, itu yang harus dipikirin matang-matang. Dan kedua, apalagi sama orang-orang yang udah punya harta bawaan nih. Ini perlu banget disikapin bener-bener nih orang-orang yang ibarat udah terakhir tajir kali ya kan. Udah terakhir tajir, udah punya harta bawaan, tiba-tiba nanti lo nikah sama siapa terus bercerai ya kan, lo bingung nih hartanya nanti nyampur lagi kan. Ujung-ujungnya jadi permasalahan tuh gono gini tuh. Nah, gue punya pertanyaan dari diri gue dan masyarakat. Asik. Jadi gini. Tapi kan kalau di dunia hukum bisa ya Bang ya, bikin perjanjian ya kan, pranikah sebelum nikah. Kayak harta bawaan tadi. Tapi kan kalau di bahasa saling kepercayaan, kalau lu bikin perjanjian lu nggak percaya dong sama gua gitu. Jadi menyikapi hal itu gimana Bang ya? Kayak benar-benar. Kayak lu bikin perjanjian, berarti lu nggak cinta sama gua, lu nggak percaya gitu. Iya. Itu sih benar sih. Itu memang banyak yang gua lihat juga orang pasti akan berpikir, ya nanti lu bikin perjanjian pranikah bagi harta gua harta lu ya kan, pasti kayak semacam lu berarti kayak nggak percaya dong sama gue ya, lu nggak begini dong sama gua apa gimana segala macem. Ya sebenarnya sih balik lagi ke pribadinya si masing-masing pasangan sih ya kalau menurut gua nih ya, ini menurut gua maksudnya balik lagi ke pribadi masing-masing. Kayak kalau lu memang udah cinta sama pasangan lu dan lu yakin untuk menjalin hubungan rumah tangga, ya ini kan hubungan rumah tangga, bukan hubungan lu berbagi harta, ya kan? Kalau hubungan lu tentang berbagi harta, itu beda halnya dengan lu dalam berbagi berbagi hubungan rumah tangga gitu loh. Lu sebagai istri, lu kewajiban sebagai suami. Nah, kalau menurut gua ya kalau sebisa mungkin harus dipahamin sama pasangan masing-masing gitu loh. Balik ke nomor 1 tadi poinnya, pahamin pasangan lu masing-masing itu sih. Daripada ada juga orang yang udah deh nanti gue nikah dulu baru gue bikin harta gue harta lu gitu kan, pisah harta gitu. Ada juga yang model begitu gitu. Jadi kayak di awalnya mungkin dia mikir, ya udah gue yang penting nikah, gue takut bikin dia sakit hati nih nanti ngomongin soal harta gini, padahal kan nanti kayak seolah-olah udah kayak mau cerai aja nih gue nanti nikah sama dia gitu kan. Itu boleh aja, nggak ada masalah juga kalau kita bikin pemisah harta dengan pas kita udah di dalam pernikahan. Boleh-boleh juga gitu loh. Iya, itu bener sih. Tapi ya kembali lagi ke mereka ya, ke kalian. Sebenarnya kalau kalian udah menjalankan pernikahan ya sebenarnya mau masalah apapun ya jalanin Bang ya. Hadepin bareng-bareng, cari solusinya. Betul. Nah, tapi kalau udah masalah KDRT ini kayak kalau menurut gue kayak lebih lu kayak kelainan jiwa sebenarnya Bang ya. Yeah. Sebenarnya timbulnya KDRT di dalam pernikahan nih menurut lu nih Bang Andre ya. Ini timbulnya tuh pertama pemicunya tuh apa tuh Bang biasanya Bang? KDRT nih pemicunya nih Bang. Kalau yang gua perhatiin kayak gue dulu pernah ngurus kasus-kasus kayak orang kena KDRT apa segala macem, ya pasti pemicunya emosionalnya dia sih kayak gitu. Bawaan berarti. Udah watak, sifat, lebih ke pribadi sih kayak gitu. Emang si pribadinya ini emang orangnya gampang emosional, gampang main tangan, ya kan, atau gampang ngomong kasar, ya kan. Lebih ke pribadi kayak gitu. Bawaan gitu. Nggak bisa dirubah. Tapi ada juga ya balik lagi ke emosional ya, namanya orang emosional. Awalnya santai-santai tiba-tiba memuncak kan ada juga yang begitu. Akhirnya kelepasan apa gimana. Itu bisa juga gitu loh. Tergantung penyebab sebenarnya. Ada sebab, ada akibat Bang. Ada akibat, ada sebab. Benar. Tapi ya kalau bisa sebenarnya KDRT bisa dihindarin Bang. Bisa dihindarin, bisa banget. Kalau gue bilang sebenarnya kalau lu mau nikah nih bro, kayak misalkan nih lu mau merit nih nanti misalkan, ya lu harus pahami dulu pribadi pasangan lu. Ini kalau menurut versi gue ya, walaupun nantinya lu nggak akan kepikiran apakah gua setelah nikah gua bercerai, itu semua orang nggak ada kepikiran ke situ. Iya, janganlah kalau bisa. Iya, kalau bisa janganlah gitu loh, amit-amit. Tapi kan ya kita juga kan berpikir jangan sampai itu terjadi. Makanya kita tuh carilah pasangan kita yang emang bener-bener
cocok, sesuai, dan sefrekuensi nih sama kita. Itu enak sih kalau kita dapat pasangan yang sefrekuensi. Karena kalau udah berperkara cerai di pengadilan tuh, aduh ribet banget dah. Pusing gitu loh. Pusing. Rumit. Apalagi lama juga. Apalagi di dalam kasus-kasus perceraian ada beberapa syarat-syarat yang lu bisa ngajuin cerai dan lu bisa disetujui perceraian itu gitu. Ada juga yang nggak bisa gitu loh. Banyak juga kasus-kasus orang yang ngajuin gugatan perceraian di pengadilan ditolak-tolakin sama hakim. Banyak gitu. Dari misalkan yang tadi lu bilang tuh berapa ribu nih di tahun kemarin, dari berapa ribu pasti ada beberapa juga yang ditolak bisa tuh. Jadi dari 1 juta yang kabul 400.000 Bang. Iya, bisa juga. Itu kan pendataan, karena data yang kita terima itu bisa jadi kan data orang yang mengajukan ya kan. Nah, perkara perceraian tuh banyak juga bro yang ditolak-tolakin. Kenapa tuh? Banyak yang ditolakin. Ya biasanya karena nggak sesuai dengan syarat-syaratnya untuk mengajukan perceraian. Kan itu sebenarnya diatur dalam aturan undang-undang perkawinan tentang perceraian. Ada juga di PP 19 juga tentang perceraian. Jadi beberapa hal-hal orang yang mengajukan perceraian tuh harus benar-benar dia bisa membuktikan apa yang dipermasalahkan sama dia. Kalau dia nggak bisa buktikan pun juga ya bisa juga ditolak. Misalkan contohnya nih di dalam undang-undang perkawinan di pasal itu menyebutkan kalau lu mau bercerai ya kan, ya minimal lu sudah pisah sama pasangan lu nih. Pisah ranjang. Iya, pisah ranjang atau pisah apa, pisah rumah ya kan, setahun lebih atau 2 tahun lebih gitu. Nah, ternyata dalam kenyataan dia cuman nggak nyampe setahun dia udah bilang pisah gitu. Nah, kedua, apa alasan lu bisa pisah gitu loh walaupun 2-3 bulan doang nih atau nggak nyampe setahun? Syarat apa alasan lu gitu? Kalau bukan karena alasan yang bener-bener bisa dia buktikan, pasti hakim juga inilah bakal mikir 2 kali untuk menerima apa nolak itu perkara gitu kan. Gue ada pertanyaan buat lo nih Bang. Berapa lama pernikahan bisa cerai Bang? Maksudnya misalkan dia baru nikah sebulan yang lalu bisa nggak cerai tiba-tiba gitu? Apa ada undang-undang baru apa gimana? Ya sebenarnya secara aturan hukum, apalagi di undang-undang perkawinan tuh minimal lu pisah ranjang atau pisah rumah gitu minimal setahun minimal setahun. Nah kalau cuman sebulan lu baru nikah terus lu mau cerai biasanya nggak kabul sih ya. Biasanya ya. Tapi kan lu harus punya bukti kuat. Kenapa lu tiba-tiba baru sebulan terus lu mau ngajuin perceraian? Ada apa nih? Buktinya harus bener. Contoh kayak gini. Satu misalkan lu kena tipu nih sama pasangan lu. Oh iya bisa. Bisa juga tuh kayak contohnya katakanlah pasangan lu bilangnya saya nih single gitu. nih ya kan. Pas udah nikah bla 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 datang istri pertamanya. Iya. Ya kan? Kena prank gitu kan. Dari cicip lagi. Aduh, hati-hati kalian. Hati-hati. Karena di aturan hukum kita undang-undang perkawinan tuh lu nikah hanya boleh untuk satu pasangan lu aja. Iya benar, sebenarnya gitu ya. Kalau lu mau nikah dengan 2 pasangan nih, lu harus punya izin. Itu susah banget dah. Jangan lu pikir dikit-dikit poligami itu susah sebenarnya. Susah. Secara negara tuh susah Bang ya buat dapat hukumnya ya. Negara juga akan memverifikasi dulu lu pantas nggak lu poligami gitu kan. Kalau nggak pantas, lu nggak bisa adil sama pasangan lu, negara juga bisa ngelihat nih ya kan. Dari pengadilan ini, hakim-hakim ini yang bakal menilai nanti gitu kan. Maksudnya ibarat kata kasar, udah miskin poligami. Maaf aja nih, soalnya lu satu aja tuh masalahnya ekonomi ya kan. Masalahnya pasti itu, apalagi kita rumah tangga kan ya minimal lu harus kuat lah ekonomi. Karena pasangan lu mau makan apa kalau cuma makan cinta? Kalau 2 gimana gitu? Kalau 2 gimana ya kan? Masa makan cinta-cinta ya kan? Setelah mendengarkan, jadi sebenarnya cerai itu nggak gampang ya Bang. Nggak gampang. Kalau orang tiba-tiba cerai berhasil tuh sebenarnya nggak gitu. Lu bisa lihat lah artis-artis di TV tuh ya kan? Itu sebenarnya di belakang layarnya tuh ribet banget. Dan ya itu tadi yang dibilang sama Bang Andre, ketika lo mau menikah, apalagi yang baru mau menikah ya, lo pahamin dulu bener-bener pasangan lo. Yang kedua ya menikah bukan untuk cerai sebenarnya, jangan wanti-wanti untuk cerai, bukan ya, lo hadepin semua masalah tuh ya kan Bang ya.
sama-sama. Ya kalau KDRT mending lu. Jadi kalau menurut gua di awal lu pacaran udah kasar nih, mending gak usah bang ya. Ya pikir-pikir dulu lah. Tapi kalau lu mau maksain untuk tetap nikah sama pasangan lu nih, ya udah monggo silakan gitu. Karena kan perceraian ini akan timbul ya seberjalannya waktu itu gitu loh. Bisa tiba-tiba kan orang berubah pikiran, oh gua udah gak bakal tahan nih sama pasangan gue, udah gue mau cerai. Itu kadang-kadang spontan aja ada yang kayak sih. gitu. Cuma kayak sayang aja nggak sih, ya kan bang? Ya sayang sih, gitu loh. Cerai tuh sayang banget. Nanti status lu berubah kan, dari suami istri, di KTP berubah duda janda. Susah. Ya kan jadi susah gitu loh. Apalagi terutama buat perempuan nih bang, ya kan ya, dirugikan banget ya. Gitu. Dirugikan. Status janda kan. Tapi tetaplah bro, janda tetap nomor 1. Bercanda. Biar gak tegang amat tuh. Kayak cerai, waduh gue mau nikah takut nih. Gak kayak gitu, santai aja. Kita pengen sharing. Pokoknya jangan takut nikah. Lu nikah aja udah. Yang mau nikah silakan nikah. Betul. Jangan lupa dibikin undangannya. Ayo, cakep ya, kayak palang pintu. Serampak seripi. Aduh. Jadi kayak gitu. Apalagi kalau udah punya anak, aduh. Kayak wah ini nih bang, suka duka lu bang ngadepin perkara perceraian bang. Gue pengen tahu nih sukanya apa, dukanya apa gitu. Dan orang pasti bakal anjir masa ada sukanya gitu ngadepin perceraian ya kan. Padahal yang mau cerai orang lain ya. Iya. Kalau suka sih gitu, kalau seneng gitu kan. Pasti ada setiap advokat ada pengalaman suka dukanya. Tapi sukanya tuh lo harus pikir positif dulu. Nah kita dengerin aja dari Bang Ante ya kan. Apa nih bang dukanya dulu bang? Dukanya dulu. Dukanya sih yang pasti kita akan berhadapan sama klien-klien yang pasti permasalahan yang complicated tuh. Entah KDRT, entah apa. Pasti di dalam persoalan itu banyak complicatednya gitu loh. Dan banyak pokoknya gue mau ini, gue mau itu, gue mau ini, gue mau itu ya kan. Bener gak sih yang dibilang klien kita ya kan? Terus kita juga harus investigasi, cari bukti segala macem. Terus si dukanya tambah lagi kalau kita bersidang nih di pengadilan. Bisa datang pagi, sidangnya bisa sore gitu loh. Lama. Ditunda lagi kan, nggak jadi sidang. Waduh gitu. Ditunda, waduh kacau. Itu tuh seharian udah buat waktunya untuk bersidang doang ya kan. Nah, jadi itu sih dukanya lebih kayak ke sayang banget gitu ngelihat orang-orang yang bercerai, apalagi tambah lagi kita harus cari bukti apa segala macem, terus akhirnya ya ujung-ujungnya bercerai. Tapi ya kalau bercerainya memang bener harus bercerai sih, ya demi keselamatan gua, apalagi demi keselamatan kan ada juga tuh yang kayak ini demi kebaikan nih gitu kan, gue lebih baik bercerai deh. Nah, itu pun juga menurut gue itu jadi suka juga gitu kan. Anaknya gimana bang? Kalau ada nggak sih kalian konsul lu bawa anaknya kan aneh gitu bang? Ada ya? Pernah ada juga di situ. Kadang-kadang gue juga jadi ngenes juga gitu, apalagi kalau dia cerita sedih ya. Iya. Wah gila, gue kadang-kadang tuh nih nggak bisa gue nggak ceraiin nih. Harus cerai gitu. Padahal tapi kan kadang-kadang ada orang yang sebagian berpikir lu pengacara kenapa sih doyan banget nyerahin orang? Sebenarnya pengacara tuh nggak doyan nyerahin orang. Ini mesti digarisbawahi nih. Sebenarnya yang mau cerai itu ya si kliennya. Kita sih kalau bisa jangan cerai. Berarti kita nolak dulu biasanya bang. Iya, gue juga banyak yang gue beberapa kali tuh dapat klien-klien yang mau cerai, terus gue bilang gue kayaknya nggak bisa deh megang cash lo. Gitu. Tar dulu deh ya kan. Tar dulu deh ya kan. Kayak ini nggak sesuai dengan keinginan hati nurani gue nih gitu kan. Hati nurani. Jadi kadang-kadang ada juga beberapa perkara yang nanti dulu deh gue tar dulu gitu kan. Gue kayak nggak bisa nih gitu kan. Tapi kalau perkara-perkara yang memang tiba-tiba gue lihat wah ini harus gue bantu nih orang nih. Kalau dia mau cerai ya udah lah gue bantu deh gitu. Apalagi kadang nih gue bantu orang pun juga pernah gue nggak dibayar apa, nggak ada bayaran gitu, nggak ada fee lawyer segala macem. Tapi kalau emang gue ngeliat kasihan juga nih orang kalau nggak gue bantu gitu loh.
ya mau nggak mau gue bantu pasti di situ. Apalagi yang kayak kasus-kasus misalkan tah dia diselingkuhin, terus di KDRT-in, anaknya disiksa anaknya, juga. Wah, waduh itu bro. ini nggak bisa gue diemin nih kayak gini nih. Ini gue harus bantu dia lah, walaupun dia nggak punya duit, orang susah, gue pasti gue bantu tuh kayak gitu. Bukan kemauan gue bercerai, tapi emang kliennya sendiri yang mau bercerai. Emang gitu kadang harus diselamatin lah gitu. Iya, harus diselamatin kita kan lah, gitu. Sebagai pengacara kan hanya membantu prosedur dan proses hukumnya agar dia pun juga bisa enak untuk melakukan upaya hukum perceraian dia di pengadilan. Apalagi ya kan? si klien lu misalnya perempuan mau cerai terus diancam-ancam terus sama suaminya yang KDRT bang ya. Advokat juga bisa sebagai pelindung bang. Advokat juga bisa jadi temboknya si klien gitu loh. Apalagi kalau dia diancam kan itu bisa kekerasan psikis kan. Bisa mentalnya kena kan. Nah, itu pun juga kita bantu di situ sebagai temboknya si klien biar si orang yang atau si suaminya atau istrinya yang neken-neken itu kita bisa sebagai temboknya dia gitu kan. Inilah negara kita, negara hukum gitu bang. Kita negara hukum. Hidup NKRI. Siap. Terus sukanya nih emang ada gitu dari perkara perceraian ada sukanya gitu bang. Ada bro, ada. Banyak nggak tahu. Ada banget. Gua kadang dapat case-case yang orang udah tiba-tiba bercerai, tiba-tiba dia berdamai gitu loh. Akhirnya nggak jadi cerai gitu. Itu kenapa biasanya bang? Tiba-tiba ya Pak saya nggak mau cerai gitu ngabarinnya gitu apa gimana tuh? Dia pasti akan ngontek gua terus dia bilang, Pak saya kayaknya nggak jadi cerai Pak. Gua tanya dong alasannya apa. Ya saya udah rujuk sama suami saya gini gitu kan, atau sama istri saya udah rujuk Pak gini untuk kebaikan anak-anak apa segala macam. Oh bagus, gue bilang gitu. Gue pasti akan lebih seneng ngelihat orang-orang yang akhirnya dia berdamai, rukun lagi sama keluarganya, anaknya juga di ini lagi kan, diayomi lagi, ya kan? Iya. Nah di situ tuh gue seneng lah ngelihatnya gitu, nggak cuman gue doang gitu loh. Apalagi kalau perkaranya udah masuk di pengadilan nih, hakim juga kalau gue bilang, Pak, saya cabut gugatan, Pak. Wah, tuh seneng banget. Alasannya apa? Berdamai, bagus. Oke, saya kabulin pencabutan gugatan kamu gitu. Hakim cepat itu pasti langsung senyum bacainnya. Oh, terima kasih Pak. Kayak gitu, Bang. Iya, dan gue pun juga dalam hati gue seneng gitu loh. Hakim seneng, gue pun juga ikut seneng gitu loh. Klien gue berdamai akhirnya nih, nggak jadi bercerai. Nah, setelah itu pun juga gue akan selalu bilang, udah ya jangan lagi lo begini. Pokoknya lo jaga deh hubungan rumah tangga lo, ya kan. Ya walaupun agak sok tua, misalkan klien kita lebih tua dari gue, ya kan. Ternyata gue sok tua, tapi kan kita bicara pengalaman kan. Bicara pengalaman. Gitu kita bicara pengalaman. Dia ngalamin cerai dirinya dia sama suaminya lah, kita orang lain semua kita dengerin semua. Oh yang ini KDRT ekonomi, yang ini diranjangnya kurang tenaga kudanya ada banget. Ada juga yang model begitu. Benar itu ada macam-macam. Gue juga pernah itu dapat tes kayak gitu. Kenapa mau cerai? Ya karena diranjang begini. Wah, gue sih mikir nih, gimana ya caranya ya? Kita kasih, dia coba lihat YouTube, dia ada deh coba lihat dokter ini gitu ya kan bang, coba pelajarin dia, praktekin gitu. Iya itu gue kadang-kadang bingung tuh yang begitu-gitu. Bingung. Ya tapi balik lagi kan ini ke pribadi tiap pasangan ya. Makanya kan gue bilang, sebelum lo mengambil keputusan untuk menikah, ya lo harus lihat dulu pasangan lo lah gitu kan. Itu penting banget tuh bang ya. Itu penting kenalin banget dah pokoknya. Lo kenalin banget lah pasangan lo, cocok apa enggak sama lo. Jadi kalian sebelum menikah pikir dulu matang-matang, kenalin dulu pasangan kalian. Ya minimal ekonomi juga harus siap lah bang. Ekonomi harus siap. Apalagi di zaman sekarang ya. Iya. Gila gokil tuh. Butuh banget tuh ekonomi tuh. Parah bang. Iya. Apalagi kalau udah punya anak. Sekolah anak lo pikirin ya kan. Biaya susunya, makannya. Susunya. Bersalinnya belum bang. Iya. Tapi jangan pernah lo takut. Karena betul. Ada rezeki anak, ada rezeki pasangan lo. Mantap. Betul. Iya. Oke. Itu mantap banget dah. Pokoknya closingannya keren. Ya udah gua Denny, Andre Christian, SHMH. Thank you bang yang udah hadir di channel Gaps ini.
Semoga sukses terus. Sukses selalu. Advokatnya, amin amin. Amin. Terima kasih buat kalian yang nonton video ini sampai habis. Terima kasih buat kalian yang selalu nyaksiin channel ini. Gue nggak tahu kalian siapa, tapi kalian keren dah. Pokoknya gue lihat, pokoknya di situ pasti lu aja yang nyaksiin. Tapi bantu juga untuk sharing supaya channel ini bisa berkembang. Dan support kalian berarti banget buat Gaps. Gua doakan selalu, kita doakan Bang ya, keberkahan, kelancaran rezeki dan kesehatan selalu, semua masalahnya cepat selesai. Amin amin amin. Ya udah, kita pamit undur diri. See you next time.